Baik, teman-teman, sebetulnya untuk TIK kita sudah membahas sangat banyak ya, membahas mulai dari dasar-dasar TIK hingga sampai big data ya, sampai big data. Nah, memang yang perlu kita kembangkan itu sebetulnya adalah praktikum walaupun mandiri ya, praktikum walaupun mandiri. Nah, di sini saya kepingin ngobrol-ngobrol ya untuk hari ini, minimal tentang aplikasi atau sistem informasi yang digunakan untuk kesehatan. Nah, dalam hal ini kebetulan memang karena pandemi ya, yang paling bisa kita jangkau atau bisa saya praktekkan tentang sistem informasi kesehatan itu adalah aplikasi tentang penanganan COVID ya. Nah, penanganan COVID itu macam-macam sebetulnya. Nah, mungkin teman-teman perlu saya tunjukkan, ini juga saya baru istilahnya baru tahu ini kok nggak dulu-dulu kan gitu ya. Nah, ini ada beberapa di Android, teman-teman bisa buka Play Store ya, Play Store. Nah, di sini ada Peduli Lindungi, ini salah satu contoh ya. Nah, nanti tolong teman-teman belajar mandirinya adalah download, install di laptop, di handphonenya, install di handphonenya, Peduli Lindungi, atau tidak hanya ini, ada juga e-hack, nah e-hack Indonesia, health karantin Moh Indonesia Medical ya. Nah, ini digunakan untuk pandemi COVID juga ya. Terus ada 10 rumah aman, ini punyanya Kominfo. Nah, ini juga digunakan untuk aplikasi COVID ya. Nah, kalau yang web dulu, yang COVID-19 Go ID, itu kita tidak bisa menjangkau kalau bukan petugas ya, covid19.go.id. Kalau kita bukan petugas, kita tidak bisa menggunakan ini secara baik ya. Nah, kalau ini digunakan untuk individu ya, tracer individu ya. Nah, coba yang 10 rumah aman ya, 10 rumah aman. Ini di Play Store ya. Nanti bisa diinstal. 10 rumah aman untuk kamu, para pejuang aman, agar bisa bersama melindungi keluargamu dan lingkungan sekitarmu dari COVID-19, dimulai dari 10 titik utama di sekitar kita, yaitu rumah kita, rumah depan, belakang, samping, kanan kita. Nah, 5 langkah sederhana, cek suhu tubuh, gerakan masak, makan di rumah, berbagi inspirasi gaya hidup sehat, dan seterusnya ini ya. Nah, maksud saya teman-teman nanti download ini ya, download, terus silahkan dioperasikan. Nah, nanti buat kesimpulan, jadi tugas ke saya ya, jadi tugas dikirim ke saya ya. Silakan didiskusikan sama teman-temannya. Ada 10 rumah aman, ini dari Dinas Komunikasi dan Informatika, terus ada e-hack ini ya, e-hack ini nggak tahu dari mana, ini dari rumah sakit apa. Nah, ini juga untuk COVID. Terus di sini ada Peduli Lindungi. Nah, Peduli Lindungi. Nah, ini kayaknya juga dari Kominfo kalau lihat dari kanan ini ya.
Nah, itu teman-teman. Ini maksud kita adalah bagaimana penggunaan aplikasi atau sistem informasi untuk kesehatan ya, dalam hal ini untuk mendeteksi atau melindungi daripada masyarakat dari corona ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, kalau di sini lebih lengkap ada apa istilahnya PDP, terus ada ODP dan sebagainya. Walaupun sekarang itu rata-rata sudah nggak mengenal ODP, PDP, tapi saya rasa ini masih relevan ya. Nah, jadi silahkan nanti yang pertama maksud saya adalah teman-teman bisa belajar menggunakan sistem informasi ini. Nah, yang kedua, kalau memang bermanfaat, teman-teman bisa langsung dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar. Contohnya melalui keluarga, tetangga, teman-teman ya, dan apa namanya mungkin di kampus sendiri ya. Nah, seperti itu. Nah, oke, sebelum ngomong banyak, mungkin ada pertanyaan maksud dari yang saya buka tadi, teman-teman. Silahkan. Mungkin ada pertanyaan. Halo, Mas Amiruddin. Bagaimana? Halo, Mbak Tita. Waduh, kok hilang kabeh iki. Kemungkinan tidak ada, Pak. Oh, iya Mas. Kira-kira bagaimana? Jadi dari maksud saya untuk tugas dalam hal ini ya belajar gitu ya, menggunakan aplikasi yang sifatnya untuk kesehatan ya. Ada Peduli Lindungi, EHEC, sama 10 Rumah Aman. Nah, jadi satu-satu aja, satu orang pilih satu gitu ya. Satu orang pilih satu. Atau artinya gini, kewajiban dari saya 1 mahasiswa mencoba untuk satu aplikasi. Tapi kalau teman-teman ingin mencoba semuanya, menggunakan semuanya, boleh. Ya, boleh gitu ya. Kira-kira bagaimana Mas Amiruddin? Oke, kalau saya Pak milih Ya. EHAD aja Pak. Saya Bagaimana? kemarin Sudah. Kemarin sudah pakai Pak. Ya nggak apa-apa. Itu nanti dibuat laporan ya, dibuat laporan. Nah, maksud saya adalah itu tadi berarti teman-teman sudah menggunakan, berarti sudah ada sistem informasi yang sudah Anda aplikasikan, terus hasilnya bagaimana? Mungkin akurasinya ya, akurasi dari aplikasi tersebut, manfaatnya, betul-betul manfaat apa enggak gitu ya. Terus fitur apa saja yang ada di dalam situ. Nah, itu yang penting. Mungkin ada penggunaan Bluetooth, GPS, dan sebagainya untuk mendeteksi, misalkan ya, kalau ada orang yang positif COVID dipantau melalui aplikasi tersebut, pergerakannya. Nah, jadi kalau menggunakan GPS kan kita bisa pantau, oh orang ini kemana saja, kan begitu ya. Nah, itu ya Mas. Mungkin dengan seperti itu silahkan dibuat laporan Mas ya. Di Microsoft Word nanti diketik, dibuat tabel. Aplikasi tersebut fiturnya apa saja, dibuat tabel. Ada nama fitur, ada manfaatnya, ada keterangan gitu ya. Terus sudah Anda lakukan itu untuk apa saja? Mungkin
untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang pasien COVID dan sebagainya. Itu Mas ya. Iya, Pak. Nah, sekarang teman-teman bagaimana teman-teman? Teman-teman bagaimana? Yang lain? Halo. Saya sudah mencoba mendownload aplikasi 10 Rumah Aman, Pak. Ya, baik. Nah, jadi nanti begitu ya, silahkan di screenshot seperti ini aplikasinya, terus fitur-fiturnya nanti ditulis ya, tadi di dalam tabel, di dalam aplikasi tersebut punya fitur apa saja, gitu ya. Terus, apa namanya, manfaatnya, terus sejauh mana Anda menggunakannya, itu kemudahan dan sebagainya. Nah, itu ya. Boleh satu-satu itu. Nah, mungkin yang lain peduli lindungi, silakan. Ini belum ada kayaknya ini. Peduli lindungi. Bagaimana yang lain? Peduli lindungi, silakan ya. Yang mau mencoba peduli lindungi. Ya, ini juga dari Kominfo, BUMN ini juga ya. Nah, itu ya. Nah, itu jadi teman-teman yang terpenting adalah sudah praktek. Nah, jadi di sini mungkin nanti dikasih judul ya, tugas praktikum penggunaan aplikasi kesehatan ya. Nah, judulnya yang lengkap, penanganan COVID. Nah, gitu ya. Tugas praktikum TIK, mata kuliah TIK. Oke, mungkin saya tulis di sini aja. Saya tulis di sini ya, chat. Jadi nanti seperti ini, tugas praktikum MKTIK aplikasi penanganan apa namanya, katakanlah pandemi COVID ya 19 ya. Nah, nanti isinya yang pertama pendahuluan tentu ya, pendahuluan. Yang kedua tentu aplikasi, fitur dan manfaatnya. Yang ketiga mungkin kesimpulan teman-teman, kesimpulan. Nah, jangan lupa ada nama dan NIM. Ya, sudah gitu ya. Nah, jadi ternyata ketika kita lacak banyak sekali ya sistem informasi COVID yang tadi itu ya. Nah, ini termasuk dari apa ini? BNPR ya, BNPR juga membuat seperti itu ya, BNPR.
Nah, ini bersatu lawan COVID, gugus tugas COVID-nya ya, bikin aplikasi juga. Oh ya, ini yang ini berarti ya. Nah, ini hasilnya ini. Nah, kalau ini kan kita nggak bisa akses kalau nggak dari petugas ya. Nah, ini kita nggak bisa akses. Tapi kalau yang ini adalah per individu. Nah, itu. Nah, ternyata tiap kota, tentu kota yang maju ya, kota yang maju termasuk kayak Medan. Nah, ini juga membuat aplikasi sistem informasi ya. Bahkan ini kelurahan ya, kelurahan, bukan lagi kotanya. Pemko Medan bangun aplikasi sistem informasi penanganan COVID-19 kelurahan. Nah, seperti itu teman-teman, manfaat dari teknologi informasi untuk kesehatan ya. Terus ada lagi ini, Kabupaten Karawang juga membuat ini sistem informasi bagi pasien COVID. Nah, ada juga seperti ini. Cuman dia tidak nyebutin, oh dia menggunakan website ya, menggunakan website. Nah, ini coba saya klik ya. Nah, menggunakan website pemerintahannya, bukan di Play Store ya, bukan di Android. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita deteksi di masing-masing kota maju sudah membuat aplikasi atau teknologi informasi untuk penanganan COVID. Nah, ini untuk Karawang. Nah, dia sudah ada jumlah total ya, konfirmasi suspek, kontak erat, nah dan seterusnya. Datanya sudah ada seperti ini. Nah, itu teman-teman. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Mungkin yang baru hadir, ada pertanyaan tentang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Dita, silakan. Bapak, itu nanti untuk pengumpulannya mungkin saran bisa di Google Classroom ya Bapak? Oh ya, silakan. Mungkin nanti dibuatkan kolom tugas. Ya, siap. Lebih Ya, baik Bapak. seperti itu. Ya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Mbak Dita. Oke, yang lain, ada saran yang lain? Nah, jadi manfaatnya apa? Kita berharap dari masing-masing teman-teman tadi sudah tahu betul manfaatnya, kita bisa share dari tugas tersebut. Ya, satu untuk tugas, yang kedua, yang lain bisa membaca. Ternyata aplikasi ini manfaat betul, misalkan begitu ya. Nah, sebetulnya harapannya atau harapan saya begitu ya, kalau sudah tahu seperti ini, kita juga bisa membuat ide, buat aplikasi untuk penanganan, katakanlah rawat jalan, ya katakanlah dari klinik untuk rawat jalan itu aplikasinya seperti apa, atau penyakit-penyakit yang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu teknologi informasi ya. Oke, terus apa lagi ini? Banyak sekali saya kemarin itu baru sadar ya, baru sadar dalam arti baca di sini, nah, baca di jurnal, tapi ini tidak membahas tentang manfaat dari aplikasi tersebut, tapi membahas tentang keamanan data di dalam aplikasi tersebut. Ya, ini masalah IT betul ya, murni IT, bukan masalah kesehatan, bukan masalah kesehatannya, tapi bagaimana keamanan teknologi informasi yang tadi. Nah, saya tahunya dari sini ada Peduli Lindungi, ada e-hack,
juga ada 10 rumah aman. Nah, dari masing-masing ini dianalisis tentang keamanan datanya. Nah, itu. Makanya ini tadi saya merasa, wah ini menarik kalau dijadikan tugas. Nah, itu ya, jadikan tugas, tapi tidak untuk soal keamanan data, tapi soal tentang bagaimana manfaatnya untuk teman-teman. Ya, karena yang jurusan kesehatan atau keperawatan dalam hal ini. Nah, itu ya. Nah, oke. Terus banyak sekali ini, ada macam-macam jurnal di bawah ini, termasuk ini, saya buka ini. Nah, ini juga membuat aplikasi Sistem Informasi Deteksi Dini COVID-19. Jadi ini juga urusannya orang IT, membuat sistem informasi, dibuat jurnal seperti ini. Nah, ini ya kita hanya supaya tahu begitu ya, supaya tahu. Nah, jadi bukan untuk apa? Bukan untuk kesehatan ini, tapi orang-orang IT kerjaannya seperti ini. Nah, gitu maksudnya gitu ya. Dosen-dosen IT itu kerjaannya seperti ini. Baik. Itu mungkin ada pertanyaan yang lain, silahkan. Tentang teknologi informasi untuk kesehatan yang terkini ya, terkini. Mungkin ada yang versi iPhone, nah, silahkan. Bagaimana kalau versi iPhone? Nah, mungkin lebih lebih hebat atau lebih bagus itu silahkan dicari ya. Kalau yang punya iPhone, cari tentang sistem informasi kesehatan dalam hal ini adalah untuk COVID ya, COVID-19. Nah, seperti ini, banyak sekali ya. Nah, jadi sebetulnya peran teknologi informasi ya selain nantinya akan ada big data gitu ya, seperti yang kemarin. Nah, untuk yang istilahnya apa, yang basic ya, yang sangat basic, sangat dasar sekali. Nah, kita seperti ini ya, kita bisa menggunakan, tiap orang itu harus menggunakan aplikasi, tentunya pada hal ini adalah untuk penyakit yang atau apa namanya wabah yang sedang melanda. Nah, nantinya itu akan menjadi sebuah big data ya, sebuah big data. Kalau kemarin kan saya pernah bilang ya, silakan kalau ingin membuat grup di katakanlah di WhatsApp atau di Facebook atau di Instagram tentang penanganan COVID katakanlah. Nah, pernah saya bilang begitu kan. Nantinya akan ketahuan bagaimana penyebaran COVID dan sebagainya di masyarakat, nah, melalui aplikasi tersebut. Ternyata sudah ada di sini ya. Gitu. Baik, itu sebetulnya intinya pertemuan kita. Jadi tidak ada yang lebih dari sebelumnya ya, tidak ada yang lebih dari sebelumnya untuk pertemuan hari ini. Yang terpenting kita sudah bisa bertemu melalui Google Meet ini, dan saya harap teman-teman mengerjakannya itu beneran ya, dalam arti aplikasi itu digunakan beneran. Nah, nanti kesimpulannya manfaatnya sejauh mana gitu ya. Nah, termasuk untuk masyarakat ya, untuk kesimpulannya manfaat untuk perawat, manfaat untuk masyarakat kan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, silakan kalau ada yang mau diskusi, saya buka diskusinya.
Halo? Tidak ada? Tidak ada yang... Itu Bapak lewat chat Bapak ada yang. Oh iya, oke. Siap. Assalamualaikum. Bapak kalau boleh tahu aplikasi tersebut itu apakah dapat digunakan pada handphone? Oh iya, betul. Yang ini sebetulnya ini di handphone ya. Ini kan di Google Play, Play Store ya. Nah, bukan di web. Nah, saya buka di sini itu supaya mudah kan, punyanya Google juga ini. Jadi ini kalau saya install nggak bisa kalau di laptop. Jadi ini hanya tampilan saja ya. Nah, ini di handphonenya masing-masing. Nah, di situ nanti itu terus terang ya, ada GPS, ada Bluetooth dinyalakan. Nah, maksudnya apa? Itu maksudnya untuk tracer daripada masing-masing individu yang megang HP. Tracer dalam hal ini adalah tentang jarak dengan pasien COVID ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi peduli lindungi terus tadi 10 rumah aman, itu semua di Play Store ya, Android. Nah, itu ya, bukan di komputer. Nah, seperti itu. Siap, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Bapak, kalau di iOS itu udah di iOS 14, nggak tahu kalau yang ke bawah ya Bapak, itu udah ada bawaan dari handphonenya itu ada pemberitahuan pemaparan. Jadi di situ itu udah ada pemberitahuan pemaparan mengenai COVID, Bapak. Oke, Jadi, baik. Silakan dibuat tugas juga, Mbak. Boleh ya. Jadi iya, lebih, jadi maksud saya adalah ternyata tidak hanya ini gitu di iOS ya, di iPhone itu ternyata juga ada. Nah, itu silakan di jadikan tugas ya. Nah, silakan. Kalau saya kan nggak punya ini, jadi nggak tahu. Apalagi yang tadi itu versi terbaru. Ya. Yang versi terlama saja nggak punya kan begitu ya. Nah, silakan. Ada lagi yang lain? Halo, nggak ada kira-kira? mungkin sudah tidak ada Bapak. Oke, sudah jelas ya teman-teman ya untuk tugasnya. Jadi mungkin yang baru join, baru gabung di Google Meet ini, saya ulangi, pada pertemuan ini kita sedikit membahas tentang beberapa aplikasi tentang pandemi COVID-19 ya, yang salah satunya adalah Peduli Lindungi, terus e-hack, terus 10 rumah aman. Yang ini bisa di-download di Android masing-masing. Nah, tugasnya adalah gunakan itu sebaik-baiknya, terus buat laporan di Microsoft Word, di screenshot, terus fiturnya apa saja, terus manfaatnya apa saja. Nah, setelah itu nanti saya buatkan di Google Classroom untuk mengumpulkan tugas ya, mengumpulkan tugas teman-teman diupload di Google Classroom. Begitu kira-kira ya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Kemarin saya di WA dari Evika bahwa UAS-nya tanggal 2 insya Allah begitu ya, dimulai tanggal 2 maksudnya, dimulai tanggal 2. Nah, jadi seperti itu. Baik, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertemuannya singkat ya, 30 menit saja, saya rasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih, Nggih, Pak. sama-sama.